Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Wa ba'd. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita dipertemukan lagi dalam majlis ilmu dalam kondisi tinggal menghitung hari. Esok malam sudah mudah-mudahan dipertemukan oleh Allah dengan Ramadan insyaallah. Jamaah rahimakumullah, tidak lupa sholawat serta salam kita limpahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, serta seluruh kaum muslimin, saudara-saudara kita semuanya. Jamaah rahimakumullah, alhamdulillah kita melanjutkan kajian tafsir Ibnu Katsir masih pada surat Al-A'la. Seperti biasa kita baca terlebih dahulu, kemudian diterjemahkan secara harfiah, baru kita melanjutkan hak ilmu dari surat Al-A'la, tafsir Ibnu Katsir, baru sampai pada kalimat illa masya'allahu innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa, ayat ke-7. Berarti sekarang ayat yang ke-8. Mari kita baca terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa wa nuyassiruka lil yusra fadzakkir in nafa'atiz dzikra sayadzakkaru man yakhsha wa yatajannabuhal ashqa الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. A'udzu, aku berlindung, billahi kepada Allah, minasyaitoni, dari godaan setan, ar-rajimi, yang terkutuk. Bismillahi, dengan nama Allah. Siapa Allah? Ar-Rahmani, yang maha pengasih, Ar-Rahimi, maha penyayang. Sabbih, sucikanlah olehmu Muhammad. Siapa? Isma rabbika, nama Rabbmu. Rabb yang mana? Al-A'la, yang maha tinggi. Siapa Tuhanmu yang maha tinggi itu? Alladzi, yaitu zat
khalaqa yang telah menciptakan, fasawwa kemudian menyempurnakannya, walladzi qaddara dan dialah juga zat yang telah menetapkan batasan, takaran, kadar, fahada kemudian memberikan petunjuk, walladzi akhraja dan dia juga zat yang telah mengeluarkan apa? Al-mar'a, tumbuh-tumbuhan. Kalau tumbuh-tumbuhan dikeluarkan, maksudnya adalah Allah lah yang menumbuhkannya. Faja'alahu kemudian dia Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan tumbuh-tumbuhan itu sebentar, kok menghilang, error. Ini kalau Quran akhir zaman begini ada masanya, Masya Allah. Taib. Faja'ala kemudian dia Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan hu ini kembali kepada mar'a, tumbuh-tumbuhan, hijau-hijauan, ada juga termasuk di dalamnya rerumputan. Gusaan menjadi kering, ahwa bahkan sangat menghitam. Sanuqri'u kami akan membacakan kata Allah kepadamu Muhammad Al-Quran, fala tansa sehingga kamu tidak pernah lupa, illa kecuali masya'a sesuatu yang menghendaki siapa? Allahu Allah. Terjemahan bebasnya kecuali yang dikehendaki oleh Allah. Innahu sesungguhnya dia Allah subhanahu wa ta'ala, hu-nya kembali kepada Allah, domir huwa. Innahu sesungguhnya dia Allah subhanahu wa ta'ala ya'lamu, pakai fi'il mudhari continuous tense, selamanya ya'lamu, selamanya dia mengetahui. Mengetahui apa? Al-jahra, perkara yang nampak, wama, wawunya itu wa innahu ya'lamu ma yakhfa, begitu diwakili dengan waw atof. Jadi innahu ya'lamunya sudah terwakili, aslinya ada setelah itu ya. Innahu sesungguhnya dia Allah subhanahu wa ta'ala ya'lamu selamanya mengetahui. Mengetahui apa? Al-jahra, perkara yang nampak, wama dan dia sungguh selamanya mengetahui ma segala sesuatu, yakhfa yang tersembunyi. Wa nuyassiru dan kami kata Allah akan memberikan kemudahan kepadamu wahai Muhammad. Untuk apa? Lil yusra, untuk jalan kemudahan. Fadzakir, maka berilah peringatan olehmu Muhammad. Inna fa'atiz dzikra, sungguh peringatan itu sangat bermanfaat. Sayadzakkaru, akan mengambil pelajaran siapa? Man, siapa saja, yakhsha, orang yang memiliki rasa takut. Wa yatajannabu, dan selamanya akan menghindarkan diri. Ha, dari peringatan siapa? Al-ashqa, orang yang sangat celaka, maksudnya orang kafir. Siapa orang yang sangat celaka itu? Alladzi, yaitu orang yasla, yang akan memasuki apa? An-nar, neraka, al-kubro, yang sangat besar, api yang sangat menyala-nyala. Tsumma, kemudian, nah ini tsumma itu jedanya panjang jauh ya. Beda dengan fa. Kalau fa itu litartib buat tarohi, seketika, nggak lama, berlanjut, nyambung. Tapi kalau summa itu lama ya, baru nyambung. Summa kemudian la yamutu,
orang itu, orang asyqa tadi, ya, orang yang sangat celaka, orang kafir, la yamutu, selamanya dia tidak mati, fiha, di dalam api yang sangat menyala, neraka, wala yahya, dan juga tidak hidup. Ya, seperti apa itu? Nanti tafsirnya. Qad aflaha, sungguh benar-benar. Aflaha ini fi'il madhi past tense ditambahi dengan qad. Qad itu untuk menyempurnakan makna. Kalau misalkan aflaha, telah beruntung. Tapi kalau qad aflaha, benar-benar tidak diragukan lagi, pasti beruntung. Nah, itu maknanya begitu. Jadi ada stressing makna. Qad aflaha, sungguh benar-benar telah beruntung. Siapa? Man, ya siapa saja. Tazakka, orang yang mau mensucikan diri. Wa dzakara, dan dia selalu mengingat. Isma rabbihi, nama Rabbnya. Fasalla, kemudian dia sholat. Nah, itu kalau fa itu kemudian tidak ada jedanya, langsung. Fasalla, kemudian dia sholat. Bal akan tetapi, tu'thiruna, kalian ini maksudnya adalah orang-orang yang dijadikan mukhatab, diajak berbicara adalah orang-orang kafir. Bal akan tetapi, tu'thiruna, kalian wahai orang-orang kafir, lebih ithar itu mendahulukan, al hayata, kehidupan, ad-dunya yang rendah. Jadi kalau dunia itu maknanya dana yadna, rendah. Adna, paling rendah. Dunya adalah derajat paling rendah. Ya. Kalau a'la itu tinggi. Ala tinggi, a'la lebih tinggi. Sabbihisma rabbikal a'la. Lawan a'la adna. Adna dari kata dunya. Dunya dari kata dana. Sesuatu yang hina, rendah. Bal tu'thiruna, akan tetapi kalian wahai orang-orang kafir lebih ithar, mendahulukan al hayata, kehidupan ad-dunya yang rendah, kehidupan dunia. Wal akhiratu, adapun akhirat, khairun, itu lebih baik, wa abqa, dan lebih kekal. Wal akhiratu, wawunya tidak diterjemahkan karena itu waw ibtida, permulaan. Wal akhiratu, adapun. Nah, itu kalau adapun itu berarti mubtada. Wal akhiratu, adapun negeri akhirat, khairun, baru khobarnya. Khairun itu jauh lebih baik, wa abqa, dan lebih kekal. Ya. Abqa diambil dari kata baqo. Baqo ini menetap, sedangkan abqa itu sangat menetap. Ya, dari ismu tafdil. Inna hadza, sesungguhnya perkara ini, lafis suhufi, benar-benar ada di dalam lembaran-lembaran. Kalau lembaran-lembaran dikumpulkan menjadi sebuah kitab. Nah, makanya di sini disebutkan kitab. Ya. Suhuf ini dari kata sohifah, satu lembaran. Suhuf itu bentuk plural, jamak. Ya. Suhuf, lembaran-lembaran. Ya. Inna hadza, sesungguhnya perkara ini, lafis suhufi, benar-benar berada di dalam sohifah, lembaran-lembaran yang terkumpul. Cindak nama dalam kitab al-ula, yang pertama. Ula di sini yang pertama karena lebih dahulu maksudnya. Mana itu? Suhufi Ibrahim, lembaran-lembaran, sohifah, suhufnya Ibrahim, wa Musa, dan suhufnya Musa. Taib jamaah rahimakumullah, itulah secara harfiahnya. Adapun sekarang kita masuk pada tafsirnya. Mari kita lihat tafsir Ibnu Katsir, ya. Ini dia. Sampai innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Allah Maha tahu segala sesuatu yang nampak, dan juga Allah selamanya Maha tahu sesuatu yang tersembunyi. Karena Allah Al-Alim,
yang maha tahu, al-basir, maha melihat, as-sami', maha mendengar. Pendengaran Allah, penglihatan Allah dan ilmu Allah tidak berkurang sedikit pun. Sehingga sampai sesuatu yang yakhfa itu juga Allah tahu. Ya. Sebagaimana dalam surat Ali Imran ayat yang kelima kalau tidak salah, coba kita lihat. Ya. Sebelum kita masuk pada ayat yang ke-8. Kalau Ali Imran itu surat ketiga. Ya, surat ketiga. Naam, ayat kelimanya. Innallaha, sesungguhnya Allah, la yakhfa, itu tidak ada yang tersembunyi, alaihi, atas Allah. Apa? Syai'un, sesuatu. Di mana? Fil ardi, di muka bumi. Di mana lagi? Wala fis sama, dan juga yang berada di langit. Ya. Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah. Makanya mau menyembunyikan rahasia buruk yang itu statusnya dosa, Allah maha tahu. Lebih baik kita menyembunyikan sesuatu yang baik seperti husnudzon. Ya. Apalagi kita mau Ramadan. Ya, Ramadan ini kenapa ada hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kata Nabi, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju'i wal atas. Wa man lam yada' qaulaz zuri wal 'amala bihi falaisa lillahi hajatan fi ay yada'a ta'amahu wa sarabahu. Ya. Berapa banyak orang yang saum hanya menahan lapar dan dahaga saja. Maka sungguh siapa saja orang yang saum tapi tidak bisa menahan dari qaulaz zur, ya, qaulaz zur itu perkataan yang tidak berfaedah, perkataan yang tidak berkualitas, ya. Dusta, bohong, gosip. Wal amala bihi, justru dia mengamalkannya. Falaisa lillahi hajatan fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu. Maka Allah tidak butuh dengan dia menahan lapar dan dahaganya. Makanya saum itu bisa saum jasadi, ini yang mayoritas dilakukan. Padahal kalau ingin mendapatkan maghfirah Allah harus juga ada saum ruhi, ya. Saum hakiki, ada saum ma'nawi, ya. Kalau saum hakiki dari sejak sebelum subuh kita sahur, kemudian menahan lapar dan dahaga sampai datangnya waktu maghrib, itu hakiki, ya. Tapi saum maknawi juga ada 5 hal yang harus dijaga, ya. Berdasarkan surat An-Nahl, ya. Coba kita lihat dalam surat An-Nahl. Surat keberapa An-Nahl? 16. Ayat yang 78. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum. Allah yang telah mengeluarkan kalian dari perut-perut ibu-ibu kalian, rahim, la ta'lamuna syai'a, dalam kondisi bodoh, tidak tahu apa-apa. Faja'ala lakumus sam'a, maka Allah ciptakan untuk kalian apa? As-sam'a, pendengaran. Jadi pendengaran ini Allah ciptakan ada dalam bagian anggota tubuh kita. Ini ada kalimat lakum, ya. Allah jadikan untuk kalian apa? As-sam'a, pendengaran. Oh, berarti kalau ada lakum, Allah jadikan untuk kalian, lakum, untuk kalian pendengaran ini agar dia khidmat kepada kita. Khidmatnya telinga, ya, yang Allah titipkan kepada kita, lakum tadi adalah untuk kita gunakan dalam rangka mendengar ayat-ayat Allah. Jangan dirusak, harus saum dari perkataan-perkataan yang kemudian didengar perkataan itu ternyata perkataan yang tidak berkualitas. Ya, mendengarkan omongan orang yang kita tidak akan dihisab dalam urusan orang itu. Ya. Makanya pernah suatu ketika Umar bin Abdul Aziz, ya, beliau ini kan seorang khalifah yang kelima, ya, itu pernah ditanya
Karena pada zaman sebelum beliau ada peristiwa besar yang Allah menguji kualitas keimanan mereka. Ada perang Siffin, ya. Perang Jamal itu perang yang terjadi antara sahabat, ya. Di sebelah pihak sahabat Nabi, sebelah pihak lagi sahabat Nabi. Di situ ada Ibunda Aisyah. Di situ juga ada Muawiyah, sama-sama sahabat Nabi. Ini Ali, ini Muawiyah. Peristiwanya sudah terjadi, ditanya ya oleh seseorang. Seseorang ini orang bertanya kan beberapa tujuan, ya. Ada tujuannya untuk menguji Umar bin Abdul Aziz, orang yang ditanya. Ada juga untuk menimbulkan fitnah borok yang sudah hampir sembuh. Ya, biasanya orang-orang yang ada sifat-sifat khawarijnya atau mungkin tasayu, ya, ada sifat-sifat pemikiran Syiahnya, gitu. Yang ujung-ujungnya ingin menjatuhkan Islam lewat ucapan seseorang. Kadang orang bisa jatuh karena orang yang bertanya, ya, orang yang bertanya tapi tidak peka dengan pertanyaan itu. Tapi Umar bin Abdul Aziz ini orang berilmu, ya, nggak mau mendengar perkataan yang tidak berkualitas. Maka jawabannya itu sekakster, Pak. Mudah-mudahan sudah tidak catur lagi sekarang, ya. Sekakster. Itu ketika ditanya gimana kok antar umat Islam, bahkan sahabat Nabi, katanya radhiyallahu anhum wa radu'an, kok mereka saling berperang, ini gimana? Kemudian Umar bin Abdul Aziz menjawab, karena ini pertanyaan yang tidak berkualitas, ya. Makanya jawabannya tidak melahirkan pertanyaan yang kedua, menunjukkan Umar bin Abdul Aziz cerdas, ya. Nah, makanya ini juga kalau para ustadz, para kiai dalam sebuah majelis atau dialog interaktif, lihat yang bertanya itu kemana arahnya, ya. Ada hanya menguji saja, ada ingin menjatuhkan atau mewakili orang-orang yang memang tujuannya buruk untuk menjatuhkan citra Islam. Islam itu tidak akan pernah rusak dengan ucapan-ucapan mereka, ya. Maka jawabannya apa kata Khalifah Umar bin Abdul Aziz? Dibacakan akhir dari juz yang pertama. Ya, coba dari surat Al-Baqarah dilihat. Nanti kita lanjutkan lagi An-Nahl 78. Sudah hafalkan juz pertama Al-Baqarah? Atau sudah dibaca? Atau nanti Ustaz awal Ramadan? Ya. Ayat 141. Nah, ada dua sama redaksinya, 134 juga 141, diulang pada lembar yang berbeda. Lembar yang satunya pas buka lagi lembar selanjutnya di penghujung di pojok 134 141. Tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat walakum ma kasabtum wala tus'aluna amma kanu ya'malun. Sekakster itu, ya. Sehingga tidak melahirkan pertanyaan yang kedua. Menunjukkan cerdas, namanya juga khalifah. Tilka ummatun, itu umat terdahulu, ya. Tilka ummatun itu adalah umat qad khalat yang sudah berlalu, mereka sudah wafat, sudah tidak ada. Laha ma kasabat, kalau ada kebaikan, ya, yang mereka bagi mereka, ya, maka sabat, ya, apa yang telah mereka perbuat. Walakum maka sabtum, dan apa yang kalian perbuat untuk kalian juga. Wala tus'aluna amma kanu ya'malun, ya. Dan kamu itu tidak akan pernah diminta pertanggungjawaban, tidak pernah kamu ditanya tentang sesuatu apa yang mereka kerjakan, ya. Udah, intinya tuh kalau yang tanyanya, yang dengarnya paham, cerdas, oh berarti ya ini sekakster, ini saya tidak usah tanya lagi. Berarti saya harus ngurusi urusan diri saya sendiri. Itu, ya. Perkataan itu tidak berkualitas. Ya, ininya saum, ya. Umar bin Abdul Aziz ini saum. Oh, ini pertanyaan enggak berkualitas. Sudahnya jawabannya begitu. Begitu pula pada ayat 41-nya 141 sama. Tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat walakum ma kasabtum wala tus'aluna amma kanu ya'malun. Diulang dua kali sebagai taukid, ya, penekanan.
itu adalah umat yang sudah berlalu, sudah wafat mereka itu. Radhiyallahu anhum, sudah wafat ya. Laha ma kasabat walakum ma kasabtum. Mereka beramal, kamu juga beramal. Apa yang mereka amalkan kembali mereka tanggungjawabkan di hadapan Allah. Kamu beramal, kamu juga pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Wala tus'aluna amma kanu ya'malun. Dan kamu tidak akan pernah ditanya oleh Allah tentang urusan mereka. Berarti kepo itu tidak boleh, janganlah. Itulah, sudah pikirkan diri sendiri. Harus saum ini yang pertama. Ya, kita lanjutkan tadi surat surat Naam, An-Nahl 78, kita lanjutkan. Itu yang pertama. Nih perhatikan, ingat lakumus sam'a. Allah ciptakan untuk khidmat kepada kita, maka jangan dirusak. Suruh saum telinga ini. Apalagi Ramadan ya. Yang kedua, wal absara. Dan Allah juga ciptakan untuk kalian penglihatan ya. Ini juga suruh saum. Ini suruh saum ya. Jangan jelalatan. Jangan jelalatan ya. Allah Maha tahu ya. Ini harus saum. Jangan cuma menahan lapar dan dahaga saja, tapi mata juga harus saum. Ini ujian bagi bapak-bapak ya. Hati-hati bapak-bapak. Jangan tambuh laku ya. Mana amal soleh saya dulu. Ya Allah, saya ini saum kok, tapi kok pahalanya nggak ada. Ternyata mungkin matanya tidak saum ya, gitu. Tidak dijaga. Hapunten. Hilap. Nah itu, aduh, masalah. Ini sahabat saya baik sekali, masya Allah. Nuhun. Bismillah. Alhamdulillah. Kita lanjutkan. Wal afidah. Nah ini kaitan dengan pembahasan. La yakhfa alaihi syai'un fil ardi wala fis sama. Tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi bagi Allah. Innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Pendengaran, penglihatan, ini hati kan banyak sesuatu yang dirahasiakan ya. Kalau rahasianya baik, Allah tahu dan itu menjadi wasilah pahala. Tapi kalau rahasianya buruk, itu yang akan menjadikan kuatnya nanti, yang paling kuat menghantui ketika sakaratul maut itu adalah dosa-dosa yang yakhfa, yang tersembunyi. Itu yang paling kuat nanti. Sehingga menghalangi kita untuk mudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Makanya harus saum hati itu. Ya, ini yang paling besar ya. Ada penyakit ghil, itu paling besar, melahirkan penyakit-penyakit hati yang lain. Afidah. Ya. Ayyuhal ikhwah rahimakumullah. Astagfirullah. Pernah satu ketika mungkin saya pernah bercerita tentang Ibnu Taimiyah ya. Bagus sekali kita ceritakan tentang begitu baiknya gitu beliau ya. Pernah dipenjarakan 2 kali. Yang pertama itu pernah difitnah oleh orang yang sama-sama ulama ya, sama-sama ulama. Iri, dengki dengan kecerdasannya ya, tapi tidak mengolah hati, tidak banyak istighfar. Akhirnya dijadikan peluang setan untuk membesarkan ghil dalam perkara yang jalannya buruk gitu. Ibnu Taimiyah itu kan cerdas, terus tulus, ikhlas, melahirkan banyak karya. Akhirnya difitnah. Dia dalam ceramah-ceramah ustadznya ini, si ulama ini, oh dia ini sesat, dia ini khawarij, dia ini ahlun nar, kilabun nar, anjing-anjing neraka dan sebagainya. Akhirnya sampai dipenjarakan. Dulu pada masanya Ibnu Taimiyah itu ada kebijakan kalau orang masuk penjara boleh keluar kalau dibayar, Pak. Dihargakan sekian.
Atas izin Allah Subhanahu wa taala kemudian Ibnu Taimiyah ini dari murid-muridnya ya terkumpul uang kemudian dibayarkan kepada orang yang bertanggung jawab ya di situ kepada khalifah dibayar. Setelah itu keluar dari penjara. Kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Setelah di luar ternyata nah ini juga pelajarannya. Kalau kita mendolimi seseorang padahal itu adalah orang yang soleh, Allah punya banyak cara kemudian dia melakukan terkena efek dari fitnahnya tadi. Kan dalam hadis qudsi man adzani waliyan faqad adzantuhu bil harbi gitu. Hadis qudsi. Siapa saja yang memusuhi waliku, ulama, orang soleh, dituduh, difitnah, faqad adzantuhu bil harbi. Kata Allah dalam hadis qudsi, maka aku kumandangkan perang kepada orang itu. Caranya banyak ya. Makanya man hafara hufratan waqa'a fiha dalam kaidah, bukan kaidah, dalam kata-kata mutiara bahasa Arab, siapa yang menggali lubang dia akan jatuh kepada lubang yang dia buat. Dia fitnah itu. Padahal tidak melakukan hal demikian Ibnu Taimiyah, orang soleh. Akhirnya gantian yang memfitnahnya kemudian atas izin Allah dia masuk penjara. Kenapa coba? Nggak bisa bayar kepada algojonya karena dia kemana-mana punya backing. Nggak bisa bayar, nunggak gitu ya. Terus akhirnya atas izin Allah orang ini menjebloskan si ulama tadi penjara. Ibnu Taimiyah tuh tahu ya, meskipun melakukan hal itu kepada dirinya dengan sekian fitnah, tapi hatinya kok baik gitu. Karena ingin saum hatinya, ya tulus. Dia sampai kepada Ibnu Taimiyah peristiwa itu, oh katanya yang memfitnah engkau masuk penjara, bla 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 kisahnya. Ibnu Taimiyah gimana? Mengatakan, huwa akhi bagho alayya. Sebagaimana perkataan Ali bin Abi Thalib, ya. Mereka itu adalah ikhwanuna baghau alaina ketika ada peristiwa perang dengan sesama sahabat yang dipimpin oleh Muawiyah. Mereka itu adalah saudaraku seiman seperjuangan. Cuma baghau alaina. Baghau itu baghau alaina. Jadi mereka ini lancang kepada kami. Tapi tetap dikatakan saudaraku, ya. Tidak sama bodohnya. Kalau kita dikatakan kilabun nar, anjing neraka, jangan sama-sama. Dia juga kucing neraka misalkan. Berarti siapa yang sehat, siapa yang tidak sehat. Ibnu Taimiyah ketika mendengar, begitu ya saudara saya masuk penjara, ya. Padahal dia sudah lancang kepadaku, tapi dia saudara saya. Beliau kumpulkan uang dari muridnya, kemudian setelah itu dia datangi orang yang menghutanginya tadi, ya. Datang kepada backingannya, algojonya, si ulama yang fitnah Ibnu Taimiyah tadi. Berapa hutang dia kepada kamu? Sekian. Bayarkan ini. Kalau sudah dibayar kemudian orang itu ulama tadi keluar dari penjara. Otomatis tanya-tanya, siapa katanya yang bayarnya kok saya bisa keluar gitu. Tidak ada yang ngasih tahu karena Ibnu Taimiyah ketika ngasih uang itu, jangan pernah kamu cerita kalau saya yang bayar, kata Ibnu Taimiyah. Tapi ada salah seorang saksi di situ, satu orang terenyuh ya, takjub dengan kesolehannya Ibnu Taimiyah. Itu mungkin sudah cara Allah SWT. Akhirnya dia yang ngasih tahu kepada si ulama tadi. Ya, kamu tahu nggak katanya, yang bayar hutang kamu siapa sehingga kamu bisa keluar? Siapa katanya? Orang yang kamu tuduh kalau dia ini adalah orang yang sesat. Siapa? Ibnu Taimiyah. Ya. Akhirnya orang itu menangis. Ya. Jadi Allah punya banyak cara memberikan petunjuk kepada orang yang tadinya tersesat karena punya penyakit ghil, ya, dengki gitu. Makanya hati-hati dengan penyakit dengki. Akhirnya mendatangi Ibnu Taimiyah, kemudian demi Allah dari sejak hari ini aku akan belajar kepada engkau wahai Ibnu Taimiyah. Makanya ketika Ibnu Taimiyah meninggal, beliau ini copy paste dari cara jalannya, cara bicaranya, cara berpikirnya mirip dengan Ibnu Taimiyah. Dapat petunjuk ya. Gitu. Kalau kita posisinya seperti Ibnu Taimiyah misalkan, difitnah begitu, kemudian orang yang memfitnahnya ternyata dia juga dimasukkan ke dalam penjara takdirnya. Gimana komentar kita? Karena Bu? Nah,
puas ya aing mata ge kaing ulah kitu. Puas ya tah. Mata ge kaing matong kitu jelema nu kaing kitu pokokna tinggal. Itu berarti kita sama bodohnya gitu. Tapi harus punya kita saumkan hati kita ya. Banyak istighfar saja. Ustaz, begini dan begitu ya nggak apa-apa. Saya kan nggak akan pernah ditanya tentang urusan dia. Ya, saya sibuk dengan urusan saya sendiri. Jamaah rahimakumullah. Baik. Kemudian kita lanjutkan. Yang kedua, yang keempat adalah dalam surat Yasin. Ada nggak di Quran Ibu surat Yasin? Ayat surat 36 ayat 65. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari ini, pada hari akhirat, nakhtimu, kami akan mengunci mati ala afwahihim, mulut-mulut mereka. Nah ini sekarang, mulut ini harus saum yang keempat. Dan ini ujian, mayoritas ini ujian terbesar, fitnah terbesar bagi ibu-ibu. Ya, jaga lisan, jangan bohong, jangan dusta, jangan wadu, jangan gosip. Ya, ini harus saum. Tadi hadisnya kan, ya. Allah tidak butuh dengan dia menahan lapar dan dahaga. Kalau dia tidak bisa menjaga, tidak saum lisannya, akhirnya berdusta, gosip dan yang lainnya. Ya. Banyak-banyak istighfar kalau ada peluang kita untuk berkata, mengucapkan kata-kata yang tidak berkualitas. Ya. Innalil muttaqina mafaza hadaika wa a'naba wa kawa'iba atraba wa ka'san dihaqa. Setelah itu apa? La yasma'una fiha lagwaw wala kidzaba. Meskipun kita masih hidup di dunia, tapi sifat karakter kita harus seperti karakter orang-orang yang bertakwa yang sudah masuk ke dalam jannah. La yasma'una fiha lagwaw wala kidzaba. Tidak pernah mendengar kata-kata yang lago, ya, yang tidak berkualitas. Wala kidzaba, dan tidak pernah didengar di dalam surga itu perkataan yang isinya dusta, ya. Saum lisan harus berkualitas. Maka katakan ketika ada peluang untuk supaya tidak terpancing, supaya tidak mengucapkan kata-kata dusta atau kalimat-kalimat yang tidak berkualitas, ya. Afwan ana shaim. Kalau ibu-ibu, afwan ana shaimah. Ya, maaf saya dalam keadaan saum. Atau kalau tidak, alihkan perkataan yang lain, ya, supaya tidak merusak kualitas ibadah saum kita. Karena kalau kita saum menahan lapar dan dahaga, kemudian kita tidak menahan lisan, ya, dari kata-kata dusta atau gosip atau yang lainnya, akhirnya kita melakukan hal itu, maka saum kita sah secara hakiki, tapi kita batal saumnya secara maknawi, tidak dapat pahala. Naudzubillah. Jamaah rahimakumullah, yang kelima ini disatukan, yaitu saum tangan dan kaki, ya. Di situ ada kalimat al-yauma nakhtimu ala afwahihim. Setelah itu wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Harus saum tangan ini, ya. Ada sebuah pasar di Bandung, kemudian arsiteknya 3, Pak. Yang 2 itu sudah tanda tangan, tapi uang itu nggak akan keluar kalau yang 1 arsiteknya lagi tidak tanda tangan. Cuma arsiteknya ini dia dari sejak STM, saum Senin Kemis bahkan Daud, sampai menikahnya, sampai punya anak, sampai punya cucu. Orangnya primus lah, pria musola, suka ngaji begini gitu. Kenapa? Di apa? Nggak umum. Itu harga sudah cukup, ya, 1 kali lipat itu sudah cukup. Ini sampai 5 kali lipatnya harganya, nggak umum. Kasihan orang mau beli lapak pasar itu, lapaknya letik tapi harganya sa'alaihim gitu. Oh mahal sekali ini, ya, karena di up tadi, ya. Akhirnya yang 1 nggak mau tanda tangan, Pak. Otomatis nggak keluar. Akhirnya jadi DPO, buronan baik, ya. Ya sudah, akhirnya dia meskipun sudah kerja lebih baik tidak dibayar daripada dibayar tapi
dari hasil mendolimi orang lain ya. Akhirnya tapi tetap uang tuh keluar juga. Karena apa? Sekarang tuh bagaimanapun caranya yang penting ada tanda tangan palsu. Ya, wailul lil mutaffifin alladzina idza talu 'alan nasi yastaufun wa idza kaluhum aw wazanuhum yuhsirun. Celaka bagi orang-orang yang curang gitu. Nah, di antara alladzina talu 'alan nasi yastaufun wa idza kaluhum aw wazanuhum yuhsirun adalah tanda tangan palsu ya. Tapi mirip, cari-cari, oh ini udah tanda tangan palsu. Gimana caranya? Uang keluar juga. Masya Allah. Jamaah rahimakumullah, ini akan ditanya ya. Nabi mengatakan, ma akraman nisa illa karim wa ma ahanahunna illal laim. Tanya ini. Allah ciptakan tangan ini untuk khidmat kepada kita. Bukti khidmatnya apa? Untuk sesuatu yang baik. Ya, menulis ayat-ayat Allah, menunjukkan orang kepada kebaikan, membantu orang yang dalam keadaan kesusahan, bersedekah. Ini tangan. Ini pakai nempeleng istrinya. Aduh, ya Allah, ya Rabbi. Ma'akroman nisa illa karim. Tidaklah seorang suami yang memuliakan istrinya kecuali suami yang mulia. Wa ma'ahanahunna illal laim. Kata Nabi, dan tidaklah orang yang menghinakan istrinya kecuali dia suami yang hina. Tidak saum ininya. Gara-gara urusan kecil bisa jadi besar, nggak tahan. Karena laki-laki banyaknya bisa menahan mulutnya, tapi akhirnya disalurkan ke sini. Aduh, Masya Allah. Kamu ini gimana suami? Kata Nabi yang begitu ini suami yang hina ya. Istrimu itu dikasihkan oleh ibu bapaknya dengan kerelaan hati. Kemudian kamu nikah itu untuk kamu jaga. Ya, ini ada yang begitu banyak, Masya Allah. Ya, harus saum tangan ini, karena diciptakan bukan untuk nempeleng, bukan untuk maksiat. Ya. Atau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya, apa kata Nabi? Li ayyut ana fi ro'si ahadikum bimihyatin min hadidin khairul lahu min ayyamas samro'atan la tahilul lahu. Jarum yang diambil dari neraka jahanam kemudian ditusukkan ke salah satu kepala di antara kalian itu jauh lebih baik dibandingkan tanganmu itu bersentuhan dengan wanita yang bukan mahramnya. Ya. Begitu. Makanya hati-hati kalau ingin beramal soleh. Kasihan dia ya mau nyebrang nggak bisa. Dilihat dulu. Oh, mau nyebrang ya nenek ya. Berapa usianya? Baru 30 tahun, pantas gak 30 tahun nenek-nenek itu ya. Nek mau nyebrang ya, peda mau pegang. Pegang, oh nyebrang, ayo nyebrang. Panggilnya nenek-nenek usianya 30 tahun. Lo matamu itu gak bisa membedakan toh. Ya, mana yang tua, mana yang muda, mana yang sudah menopause, mana yang belum, mana yang masih haid, mana yang sudah tidak haid itu kamu gak bisa membedakan toh ya. Ayo, ini amal soleh ya. Kullu ma'rufin sodakoh kata Nabi. Setiap kebaikan itu pokoknya sodakoh. Pegang tangan, ayo berhenti dulu Pak, berhenti. Wah semangat bisa gitu. Dia lupa tangan ini diciptakan oleh Allah itu ya untuk hal yang baik ya. Tapi dilihat dulu, memang itu kebaikan lihat dulu. Wah ini Ustadz sudah monopause, masa monopause dilihat wajahnya masih SMA itu tidak mungkin monopause. Matamu itu loh belajar ya, Masya Allah. Ini harus saum ya, harus saum. Kemudian masih yang kelima karena tangan dan kaki. Wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Ingat ya, kedua kaki ini juga akan bersaksi nanti. Makanya Allah ciptakan kaki ini untuk berjalan ke tempat-tempat yang mulia. Kaki ini diciptakan untuk mengangkat seluruh tubuh beban yang sangat besar dan berat. Kemana? Ke tempat-tempat yang di situ ada keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada namanya Abdurrahman Al-Misri. Beliau tuh buta, Pak. Buta. Tapi selalu saja sebelum adzan berkumandang 5 waktu itu sudah ada di masjid. Orang Mesir. Rumahnya sekitar 100 meteran dari rumah ke masjid itu. Tapi karena apa? Dia sudah merasakan lezatnya iman, ya. Kemudian
iya mata tidak ada, tapi tangan, kaki ini kan masih bisa berjalan. Ya, dia paham kalau Allah ciptakan kaki, Allah titipkan itu untuk khidmat kepada kita. Bukti khidmatnya apa? Dibawa berjalan menuju tempat-tempat yang penuh dengan keridhaan Allah SWT. Pakai tambang gini ke masjid itu. Ya. Dan meninggalnya juga dalam keadaan setelah sholat ketika berzikir. Masya Allah. Ya. Dia paham kalau kaki ini untuk dibawa ke tempat yang mulia. Ya. Itu kalau kita merenungi hadis di dalam hadis Al-Lu'lu wal Marjan, kumpulan hadis Sahih Bukhari dan Muslim, itu ada satu hadis ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Thalathun man kunna fihi wajada halawatal iman." Siapa saja yang di dalam dirinya ada 3 perkara, ya, maka dia akan merasakan lezatnya iman. Apa saja 3 perkara itu? 1, ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Seseorang yang cinta kepada Allah dan Rasulnya melebihi cintanya kepada selain Allah dan Rasulnya. Jadi lebih cintanya kepada Allah dan Rasulnya. Makanya ada istilah orang kalau sudah menikmati lezatnya iman, menikmati ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, itu mata tidak ada seperti Abdurrahman Al-Misri tadi, tapi dia paham kalau dia masih punya tangan dan kaki. Oh, kaki ini khidmat ya kepada kita, diciptakan oleh Allah. Untuk apa? Dibawa untuk ke tempat-tempat yang mulia. Ya. Itu sudah dicarek ku anak-anaknya, Pak, Bapak teh geus kolot jabat teu ningali tos we da ieu mah udur ieu, Allah juga paham ya. Sudah di rumah saja salatnya mangkaning jauh ya. Apa jawabannya orang yang sudah merasakan lezatnya iman ya. Oh, moal bisa jang Bapak mah nya ge kieu. Tapi asa teu salat lamun teu salat di masjid. Ya. Itu kalau kata orang Sunda kaluman ya, kaluman gitu. Gak bisa, kayak gak sempurna saja. Kan sering anak-anaknya sudah punya usaha, mamah bapak geus ulah dagang deui, da baheula mah dagang teh jang sakola abdi, pun lanceuk pun adi. Ayeuna mamah bapak tos sepuh, tos we di bumi we ulah jualan-jualan keneh. Kadang sok era ieu nu jadi budak cicing, budak mah teu ngarti. Lamun mamah jeung bapak cicing teu dagang, kaluman kalah gering, tong dicarek gitu, kaluman namanya. Ya. Tapi kalau kaluman hal yang baik kan mulia gitu ya. Tong dicarek bapaknya ge kieu, tapi da geus biasa ti baheula ge salat di masjid, asa teu salat lamun teu ka masjid nya ge dalam kondisi sudah tidak melihat. Jamaah rahimakumullah, bapak-bapak, saya pas lihat jalan-jalan dari sini ke Cirenggit waktu itu ya. Orang pada lihat-lihat gitu di selokan ada apa? Oh, ada bayawak cenah. Pas ketemu si bapak itu. Dia ini bapak usia berapa? Hari Senin waktu itu. Usia 70-an cenah. Kurma ajwa, Pak. Aduh, hampura jang cenah. Ieu teh poe Senin bapak mah cenah. Padahal sudah tua gitu. Kurma ajwa ini bawa dari umroh. Oh, moal cenah bapak mah geus kolot aja da. Nah apa kunaon? Poe Senin teh saum Senin Kamis. Bapak mah asa teu hirup lamun teu saum Senin Kamis. Teu sampurna hirup teh lamun teu Senin Kamis ti baheula memang saum Senin Kamis. Nah itu namanya kaluman yang baik gitu. Beda dengan yang kedua. Di swasta berapa? 70 tahun. Oh, 70 tahun. Pak, aduh, tos 70 tahun cik atuh tong ngarokok wae. Mal bisa asa henteu sampurna hirup teh lamun henteu. Itu kaluman yang enggak baik, jangan diikuti ya. Baik. Kita lanjutkan sedikit ayat hadis tadi. Wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Akan merasakan lezatnya iman kalau seseorang mencintai orang lain karena Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, wa ayyakraha ayyauda fil kufri kama yakrahu ayyuqdafa finnar. Orang benci kepada kekafiran sebagaimana bencinya kalau dilemparkan ke dalam neraka jahanam. Ya. Tapi kita lanjutkan dulu. Itu namanya innallaha la yakhfa innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Nah, saum ya, saum telinga, saum pandangan, saum
lisan, saum hati, kemudian saum tangan dan kaki. Wa nuyassiruka lil yusra, dan kami akan memberikan kemudahan kepada kamu wahai Muhammad, jalan kemudahan. Ya. Jalan kemudahan itu apa? Islam, Pak. Ya. Jalan kemudahan itu apa, Bu? Iman. Ya. Seluruh ayat-ayat Al-Quran itu Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita, tidak sekedar untuk kita baca. Kemudian kita amalkan. Jangan banyak alasan. Oh berat, enggak. Kamu saja hatinya masih bermasalah. Karena apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan pedoman Al-Quran. Lebih besar lagi adanya Islam, iman, Al-Quran dan Sunnah. Itu sebagai pedoman hidup. Dan pasti sesuai dengan fitrah manusia. Ya. Idealnya menahan lapar dan dahaga dari sejak sebelum subuh sampai datangnya waktu maghrib. Itu bagi yang sehat. Tapi apa Allah maksa? Enggak. Ya, pada surat lanjutannya dari Al-Baqarah 183, nanti 184, 185-nya itu kan ada kalimat Syahrul Ramadan alladzi, sebelumnya ayyaman ma'dudat. Kemudian setelah itu ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhar wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amum miskin. Nah, itu menunjukkan Allah berikan kemudahan dengan Islam itu bukan berat ya. Bagi orang yang sakit atau dalam keadaan bepergian, maka baginya menggantikan di hari yang lain, tidak maksa ya. Karena kemudahan Islam itu sesuai dengan fitrahnya. Karena ada yang sehat, ada yang memang sakit, dipaksakan malah madorot, maka Allah berikan keringanan ya. Kemudian bagi orang yang walalladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, sedangkan bagi orang yang lemah itu atau karena tua maka harus menggantikan dengan fidyah satu orang miskin ya. Nah nanti pada ayat 185-nya yuridu bikumul yusra wala yuridu bikumul usr ya. Allah ingin kemudahan bagi kalian, tapi Allah tidak suka dengan sesuatu yang susah ya. Makanya di sini wa nuyassiruka lil yusra kata Ibnu Katsir, ay nusahhilu alaika af'alal khair. Kami berikan kemudahan kepadamu Muhammad untuk mengerjakan perbuatan-perbuatan yang baik, mudah ya. Wa aqwalahu, dan kami akan memberikan kemudahan kepadamu Muhammad untuk berkata ucapan-ucapan yang baik ya, perbuatan dan ucapan yang baik. Pernah satu ketika ada Mu'ad bin Jabal itu, beliau jadi imam panjang-panjang. Terus ada orang Baduy kan lugu, polos gitu ya, apa adanya, tidak mengenal kata-kata yang terselimutkan dengan bahasa kemunafikan gitu, apa adanya. Itu pas bermakmum, dia tukang hakel ya. Kalau itu dia kerjaannya jasa ngairi kebun-kebun pakai ontanya ya pada waktu itu. Kemudian kecapean maghrib bermakmum sama Mu'ad, panjang-panjang ya sholatnya. Nah dia kesal kan, nggak khusyuk. Habis itu pindah dan mencari Nabi. Wahai Rasulullah, Mu'ad jadi imam begini bacaan-bacaannya ya. Akhirnya dipanggil oleh Nabi. Kemudian yang diberikan pelajaran itu orang Baduynya apa Mu'adnya? Mu'adnya kan. Kata Nabi, ya Mu'ad, iqra' ma tayassaru minal Qur'an. Kalau kamu jadi imam, bacalah yang mudah-mudah saja. Makanya kalau sebelum ngimami itu jangan selonong boy. Ada imam itu, makanya harus disepakati imam itu yang bacaannya bagus, dewasa, afqahudinan, lebih fakih agamanya, kemudian menguasai ilmu qiraah ya. Kemudian dia lebih tua ya. Nah, nanti kalau lebih tua kan dia paham secara agama. Sawu sufufakum, itu dalam rangka melihat juga Pak, oh ada yang sudah tua makmumnya, oh di belakang ada yang bawa anak, oh ada yang duduk dia mungkin encok ataupun
asam urat ya. Makmum kan berbeda-beda ya. Maka ketika itu dia berpikir jadi imam dewasa akan jadi maslahat. Bikin umat ini betah di masjid, siapapun kalangannya, seperti apapun usianya ya. Jangan akhirnya dirusak hatinya. Kemudian kesan di masjid menawan gitu geningan lalila keur cangkul kalah lalila. Jangan dibikin mereka susah ya. Maka ketika itu Nabi mengatakan kepada Mu'ad, Iqra' ma tayassara minal Qur'an. Mu'ad, bacalah kalau kamu jadi imam yang mudah-mudah saja. Fa inna wara'akal kabir, kata Nabi. Sungguh di belakangmu itu ada orang yang tua, makmum itu. Wadda'if, dan di belakangmu juga ada yang makmum yang lemah badannya. Wadhu hajatin, yang ketiga, kata Nabi. Dan di belakangmu itu makmum ada yang dhu hajah, yang sedang sibuk punya banyak urusan. Mungkin yang transit kan, orang lagi lewat, ya Gojek tuh apa, lewat. Wah sudah maghrib masuk. Ya. Itu pikirannya, waduh ini can ka bereskeun ya. Gitu, sambil mikir ini terlalu lama lagi. Gitu. Waduh hajah. Maka ini menunjukkan ad-dinu yusrun wala yusaddad dina illa ghalabahu. Agama ini mudah kalau dipelajari. Tidak ada yang memberat-beratkan agama kecuali dia akan terkalahkan dengan prinsipnya. Karena Islam ini hadir sesuai dengan fitrahnya. Wa nusarri'u laka syar'an sahla samha mustaqima adla. Kata Ibnu Katsir, yang dimaksud yassiru lakalil yusra tadi lanjutannya, dan kami Allah Subhanahu wa taala membuat aturan untukmu Muhammad, syariat yang sangat mudah, renyah, lurus, adil, la iwijaja fihi wala haraj wala usr. Di dalamnya agama yang aku berikan kepadamu itu tidak ada kesulitan, mudah semuanya, tidak ada yang susah. Ya. Nah sekarang yang susah itu yang memberat-beratkan, Pak. Ya. Dzikir itu kan sebenarnya yang sesuai dengan aturan yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, ringan ya. Dzikir. Iya mah sampai wah itu berjamaah sampai kieu, sampai geleng-geleng, sampai anak istrinya ditinggalkan ya. Sampai gini, sampai pusing. Wah ini Allah sudah datang kepada hatiku karena buricak ya gitu. Itu sudah melampaui batas ya. Tidak sesuai dengan fitrah. Ayeuna mah cenah saya rek tahajud teh semalam suntuk gitu ya. Dari sejak pada Isya sampai datangnya waktu subuh. Ya silahkan boleh-boleh saja kalau kuat ya, tapi kalau memaksakan diri padahal kita punya hak untuk istirahat. Abu Darda itu orang yang sangat tidak butuh dengan dunia, tapi berlebihan. Salman Al-Farisi ketika datang ke sana ketemu dengan istrinya ya, ketemu dengan istrinya. Katanya mana Abu Darda? Abu Darda sudah tidak peduli lagi dengan keluarganya. Dia sedang sholat tahajud. Pada Isya itu tahajud terus sampai datangnya waktu subuh terus. Kata Salman Al-Farisi karena beliau dekatnya. Abu Darda, dengarkan. Nabi pernah bersabda. Sekarang kamu tidur. Jangan tahajud. Habis sholat Isya itu tidur saja. Inna li ainaika haqqo. Wa inna lillahi alaika haqqo. Ya. Sungguh Allah itu punya hak yang harus kamu penuhi. Dan ingat badanmu juga punya hak untuk kamu penuhi. Apa itu? Istirahat. Ya. Kedua matamu dan badanmu punya hak untuk kamu penuhi. Akhirnya nurut tidur. Ya. Kemudian sepertiga malam bangun, dibangunkan oleh Salman. Sekarang waktunya untuk memenuhi hak Allah Subhanahu wa taala setelah kita memenuhi hak kedua mata kita dan badan kita. Gitu. Karena tidak memaksakan. Islam itu sesuai dengan fitrahnya. Ya, enggak boleh aing keur loba masalah ya pokona mah rek salat maghrib teh 6 rakaat urang bae nama. Enggak bisa, ya. Pasti dia akan terkalahkan dengan fitrahnya karena tidak sesuai fitrah gitu. Mudah Islam itu, jangan dipersulit ya. Bagi yang mempersulit diri nanti dia akan terkalahkan dengan prinsipnya. Baik, sampai di sini saja dulu ya. Ayat yang ke-8 seperti itulah penafsiran dari Ibnu Katsir.
Yang benar dari Allah, yang keliru dari diri saya sendiri. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kita semuanya. Nanti Ramadan walau alam kapan waktunya untuk kajian nanti diobrolkan lagi ya. Baik. Yang jelas jangan surut kalau masuk Ramadan, justru tholabul ilmi ini bagian dari ibadah besar ya. Nanti dapat pahalanya dilipat gandakan karena satu pahala dari amal soleh tholabul ilminya, yang kedua pahala dari mengagungkan bulan suci Ramadan yang diagungkan oleh Allah dan Rasul. Baik.